yang tidak bisa mengikuti kuliahnya secara lengkap karena jaringan, bisa nonton di YouTube saja. Baik, saya lanjutkan kuliahnya terkait Local Area Network. Nah, seperti namanya, LAN atau Local Area Network itu adalah jaringan yang melingkupi daerah lokal saja. Daerah lokal itu segimana? Ya, susah juga sih kalau kita terangkan dalam radius meter, tapi intinya biasanya adanya di satu daerah tertutup, satu lingkup area tertentu saja. Misalkan Local Area Network untuk kampus kita, Local Area Network UM Bandung gitu. Itu nanti akan menghubungkan misalkan rumah Pak Rektor, kalau misalkan Pak Rektor tinggal di kampus ya. Kemudian ada kampus bagian depan dan ada kampus bagian belakang. Ini yang terhubung dalam satu jaringan komputer yang disebut Local Area Network UM Bandung. Seperti itu. Sebelum kita connect ke internet, komputer yang terhubung di dalam local area network itu biasanya harus melewati satu server atau satu router dulu, server internet atau router, sehingga semua komputer yang ada di dalam sini bisa terhubung ke internet. Tapi kalaupun komputer-komputer yang ada di dalam local area network ini tidak bisa terhubung ke internet, mereka tetap bisa berkomunikasi satu sama lain selama mereka ada di local area network yang sama. Nah, local area network yang paling terkenal, yang paling umum itu kita sebut Ethernet. Itu yang kenapa kalau misalkan kalian lihat di device manager untuk komputer kalian selalu ada Ethernet adapter. Itu maksudnya mereka bisa menghubungkan, adaptor ini bisa menghubungkan komputer Anda, komputer kalian dengan jaringan local area network. Setelah itu, apakah dia bisa menghubungkan kalian ke internet atau enggak, itu tergantung server LAN-nya. Seperti itu. Nah, apa bedanya local area network dengan wide area network tadi? Ada yang tahu nggak kira-kira? Beda, itu namanya gitu beda. Halo? Skalanya Pak. Oke, skalanya satu. Kalau misalkan, ya ini pada main Among Us nggak? Kalau misalkan ada yang sedikit nggak main, nggak apa-apa lah. Oke, Enggak, ayo nama katanya. silakan mulai memainkan ya. Tapi kalau misalkan kalian main Among Us, di depan itu ada pilihannya. Berhubungan. Ada pilihannya untuk milih main secara local area network atau terhubung ke internet, ke wide area network. Lewat pilihan apa? Ada yang tahu? Lokal menjaringan Main lokal lokal. ya. Nah, jaringan lokal. Kalau misalkan kalian connect ke satu wifi yang sama, kalian nggak usah connect ke internet, main aja sama teman-teman kalian gitu, punya 10 orang di satu kelas, ya udahlah kita connect aja ke wifi kampus, terus kita main bersepuluh langsung, nggak usah jauh-jauh ke internet. Bedanya apa? Nggak gampang DC. Salah satunya seperti itu. Karena jaringannya kecil, kita hanya menghubungkan satu komputer dengan komputer lain di jaringan yang sama. Beda kasus kalau misalkan kita connect ke internet. Berarti kalau kita connect ke internet, iya aja silakan bareng-bareng. Tapi tolong di mute. Oke. Sebentar saya cari. Saya mute dulu ya. Nanti silakan dinyalakan lagi mikrofonnya kalau mau bertanya. Oke. Ya, seperti itu. Aduh, Muhammad Sidik, terima kasih. Nah, jadi kalau misalkan kita mau connect ke internet, itu yang menyusahkan kalau misalkan kita mau connect ke internet. Ini yang kita alami, siapa yang main Among Us akhir-akhir ini suka putus-putus ya. Nah, itu karena server mereka di-upgrade. Jadi mau nggak mau kadang-kadang kita suka putus di jalan sehingga kita nggak bisa main dengan nyaman. Banyak cobaannya lah kalau kita mau connect ke internet. Zaman dulu ketika kita masih belum bisa main online ngelawan orang di Perancis atau di Amerika atau di Inggris, biasanya lokal area network ini jadi andalan warnet-warnet ya. Kalau misalkan kalian pengen main rame-ramean, ajak teman 10, pakai komputer warnet, kemudian main game strategi kah, main Dota kah, main dulu Counter Strike, kalau sekarang jadi PUBG, seperti itu. Itu mainnya di lokal area network. 10 komputer dihubungkan ke dalam satu server, kita main bareng-bareng bersepuluh. Wah, rame itu, seperti itu. Kalau zaman sekarang di rumah masing-masing semua udah punya internet, mau duduk diam di kamar berhari-hari pun kita bisa main dengan orang di seluruh dunia. Seperti itu ya. Itu yang bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat istilahnya menjadi sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan hiburan atau memanfaatkan komputer dan internet untuk mendapatkan hiburan. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk wide area network dan local area network?
Local area network ini juga bisa kalian bangun di rumah sendiri ya. Kalau misalkan ada satu komputer, misalkan dia selalu terhubung, kemudian printer kalian di rumah juga bisa connect ke internet atau connect ke WiFi. Ya itu istilahnya sudah jadi satu local area network. Kalian bangun network dengan menggunakan WiFi router, printer, dan komputer kalian. Atau bahkan handphone kalian. Nggak perlu connect ke internet jauh-jauh dulu, karena dia langsung lewat WiFi router saja untuk connect ke device kalian. Jadi seperti itu. Kalau zaman dulu, membangun local area network ini harus menggunakan kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini, kalau kabel Ethernet ini yang juga kita kenal dengan kabel RJ45, atau kabel yang ujungnya ada 9, warna-warni ya, seperti itu. Ini kalau yang suka ngoprek jaringan dulu waktu SMK, pasti Pak izin familiar. bertanya Pak. Silakan, gimana? Pak kalau sistem bank itu pakai WAN atau pakai LAN? Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, saya bisa kasih satu jawaban yang lengkap deh. Anda pengen jawaban yang lengkap atau pengen jawaban yang sederhana aja? Sistem bank. Bank, kalau misalkan dia sudah, dia ya kita sebut bank, itu pasti dia punya server utama. Tapi dia juga punya, ini anggaplah ini kantor pusat lah ya. Tapi kan dia juga punya kantor cabang nih. Kantor cabang. Ini kantor cabang B gitu ya. Ini kantor cabang A, ini kantor cabang B, ini kantor pusat. Tapi selain itu dia juga punya ATM. Banyak ya ATM-nya. Zaman sekarang kalau bang nggak punya ATM susah aja. Tapi ATM itu juga sebenarnya udah generasi paman kalian gitu ya, generasi saya. Karena sekarang yang namanya internet banking itu dari HP kalian masing-masing juga udah bisa connect untuk transaksi pakai HP aja. Jadi jawabannya apa? WAN atau LAN? Jawabannya adalah dua-duanya. Kenapa? Yang pertama, dia harus selalu terhubung ke internet. Kalau nggak gitu nanti nasabah-nasabah yang menggunakan internet banking nggak akan bisa narik uang, nggak akan bisa menggunakan layanannya secara online. Itu sebabnya kenapa bank saya sebut menggunakan wide area network. Karena dia juga luas. Bahkan kalau misalkan kalian jalan-jalan ke Inggris, ke Jepang, ke Amerika, selama bank kalian itu selama kartu debit kalian ada tulisan Visa di kartu debit kalian, itu bisa digunakan untuk narik duit di luar negeri. Jadi kalian nggak perlu bikin akun bank di luar negeri dulu, kalian bisa narik dengan kartu ATM kalian gitu yang ada di kantong kalian. Tapi ya ada casnya sih, ada biayanya juga gitu. Tapi tetap bisa. Karena itu dia tetap terhubung ke internet. Nah, untuk yang kedua, nah ini pertanyaannya serem banget nanti deh Ahmad ya. Untuk yang kedua, kenapa dia menggunakan LAN? Karena tidak semua data itu boleh atau perlu diakses oleh orang luar. Antar masing-masing kantor cabang itu biasanya ada jalur khususnya. Sehingga komunikasi data penting, data nasabah, data transaksi yang nggak perlu diakses oleh orang luar itu tidak terhubung ke internet. Nah, ini yang disebut dengan LAN. Ada LAN-nya, ada WAN-nya. WAN yang terhubung ke internet, LAN-nya yang memiliki akses terbatas. Jadi seperti itu. Kalau misalkan saya lihat pertanyaannya Ahmad Burhanuddin. Kalau misalnya ada jaringan LAN, lalu misalkan saya setting lagi jaringan tersebut menjadi dua LAN menggunakan microtik, apakah sinyalnya tetap stabil atau malah jadi down karena jadi dua LAN? Eh, jadi gini, kalau misalkan kalian punya, ya satu dulu deh. Yang ini tadi udah cukup jelas untuk yang tanya sistem bank. Halo, cek cek. Siapa dimengerti Pak? Oke, saya udah beres ya. Terima kasih ya. Nah, sekarang kalau menjawab pertanyaan Ahmad Burhanuddin, Jelas misalkan, Pak, bisa dimengerti. terima kasih. Misalkan kalian punya satu koneksi internet bandwidth nih, internet bandwidth dari luar. Oke. Kemudian
broadband internet. Nah, sekarang semuanya harus pakai broadband ya, biar orang-orang langganan. Kalau nggak broadband udah nggak ada yang mau langganan sekarang. Nah, terus habis itu ini di split pakai mikrotik. Wow, mikrotik. Ini jagoannya Pak Mulki sama Pak Afid nih, atau sama Pak Jaya. Saya sebenarnya nggak paham, tapi saya coba menerangkan. Kemudian dipisah menjadi 2 LAN yang berbeda. Anggaplah ini LAN A, ini LAN B. Ketika Ahmad Burhanuddin bertanya apakah itu akan mengganggu sinyal, anggaplah sinyal itu pengertiannya sinyal internet yang masuk ke server atau ke router utama. Jawabannya adalah tidak. Yang akan berkurang itu bukan sinyal, tapi bandwidth. Karena semakin banyak komputer atau semakin banyak alat yang terhubung ke dalam jaringan, mereka akan minta jatah, mereka akan minta jalur, mereka akan makan kuota. Dan itu yang akan membuat internet jadi lambat. Sinyal internet yang masuk ke routernya sih nggak keganggu gitu ya. Tapi yang masuk berkesini jadi kurang gitu. Anggaplah yang masuk 100, ini minta 50, ini minta 50. Ya dari situ aja udah ketahuan yang LAN B cuma dapat 50% dari total bandwidth-nya yang masuk ke sini. Yang LAN A-nya juga cuma dapat 50%. Belum lagi kalau misalkan yang di sini kurang ajar gitu ya, ngedownload pakai torrent. Aduh, itu patut dirajam itu orang-orang yang pakai torrent di jalur umum. Itu bisa bikin konsumsinya jadi nggak imbang gitu. Misalkan yang ini jadi 80, yang ini jadi 20. Wah, tambah slow lagi yang di LAN A. Ini langsung bisa berkurang semua ya pahalanya karena omong kotor semua nyalah-nyalain orang-orang yang terhubung di LAN B. Jadi kondisinya seperti itu. Sinyalnya tidak berkurang. Yang berkurang bandwidth-nya. Kalau bandwidth berkurang, itu yang membuat internet jadi semakin lambat. Sinyalnya sih nggak masalah, karena ini yang masuk fix ya. Kecuali memang ada gangguan dari pusat. Kalau misalkan Telkomsel atau IndiHome kalian error, ya ini ya udah turun dari sini gitu. Tapi kalau misalkan ini nggak ada masalah dari pusat IndiHome-nya, bandwidth-nya yang berkurang karena ada pembagian jatah yang tidak seimbang atau yang menggunakan internetnya jadi lebih banyak. Jadi logikanya demikian. Begitu ya Ahmad, cukup jelas? Cukup, Pak. Terima kasih, sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, syukurlah. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan pembahasannya. Nanti. Pak. Oh ya, boleh silakan. Kalau kenapa Pak kalau main game di pakai LAN gitu Pak, Ya. lebih nggak nge-lag gitu Pak? Nah, jawabannya, kenapa kalau main pakai game LAN nggak nge-lag? Nah, jadi begini, kalau misalkan kita main game pakai LAN, anggaplah ini handphone kalian gitu, ini HP A, ini HP B, ini HP C. Kemudian kalian connect ke satu wireless router gitu ya, Wi-Fi access point gitu. Dan ini jaraknya cuma berapa? Ya palingan 10, nggak sampai lah 5 meter gitu. Komunikasi datanya itu ya cuma di situ-situ aja gitu. Dan itu bisa cepat dan nggak ada gangguan dan kalian nggak harus muter-muter kemana-mana dulu, datanya langsung nyampai. Kalau misalkan kalian pakai PC atau pakai laptop juga kayak gitu, langsung aja kok. Istilahnya kalian cuma lewat satu perantara, satu node komunikasi perantara untuk connect ke device teman kalian. Itu yang membuat main game menggunakan LAN itu sangat cepat. Beda kasusnya kalau kalian connect ke internet dulu gitu. Kalau misalkan kalian mau connect ke internet dulu, anggaplah ini HP kalian gitu ya. Itu kalian harus pakai WiFi dulu nih. Connect ke WiFi. WiFi kalian connect dulu ke server A. Habis itu dari server A connect lagi ke server mana? Mungkin server Singapura. Baru dikirim lagi. Misalkan kalian main sama orang Amerika, baru lagi connect ke Amerika. Nah, ini yang bikin game jadi lama. Makanya biasanya kita kenal istilah ping untuk mengetahui ada berapa milisecond kah lag kita. Kalau misalkan kalian pernah main Among Us server North America sampai 2500 milisecond ping, ya itu karena emang jalan ke sananya ke Amerikanya lama gitu ya. Apalagi di jalan hujan. Kalau nggak gitu lagi banyak orang lagi internetan, itu bikin tambah lama lagi. Nah, pingnya itu yang jadi indikator apakah koneksinya lancar. Semakin tinggi kita dapat ping, itu semakin lambat koneksinya. Istilah kelambatan itu kita kenal juga dengan network latency.
Yang sekarang kita sederhanakan dengan istilah ping saja. Nah, jadi gitu penjelasannya ya, kenapa mainan lebih cepat. Soalnya kita nggak perlu connect ke internet, langsung connect aja ke teman sebelah gitu, pakai satu WiFi access point. Beda ceritanya kalau kita mau connect ke internet dulu. Nah, itu istilahnya oper-operan paketnya itu yang bikin lama. Jadi begitu jawabannya ya. Jadi nggak ada pembagian kuota dari routernya gitu Pak. Kita nggak pakai kuota internet karena memang kita nggak connect ke internet. Kita hanya pakai routernya untuk lompat ke komputer atau ke device sebelah. Jadi itu yang bikin cepat. Paket datanya dikirimkan tanpa lewat internet, tapi hanya lewat router saja. Jadi routernya sebagai perantara aja gitu ya Pak ya. Benar sekali, routernya hanya sebagai perantara. Anggaplah kita nggak pakai router lah, kita connect pakai kabel ke server LAN gitu. Ya kita istilahnya cuma perlu lompat sekali gitu, sampai ke komputer teman kita. Beda kalau misalkan kita main Among Us ngelawan orang Amerika atau ngelawan orang Jerman. Gitu. Dari sini ke Jerman kita harus lompat berapa server. Semakin banyak server semakin lambat koneksinya. Nanti itu ada pembahasannya di belakang. Nah, jadi seperti itu. Kan seperti yang saya sampaikan kemarin pada kuliah pertama, yang disebut jaringan internet itu sebenarnya sama gitu. Bukan berarti kita anggaplah Anda ngomong sama si James atau si Michael dari Amerika gitu ya. Anda kontak Michael langsung kehubung ke handphonenya Michael. Enggak. Kita oper-operan paket informasi. Pertama ke servernya Telkomsel dulu. Dari Telkomsel oper dulu ke Singapura. Dari Singapura oper dulu mungkin ke Belanda. Dari Belanda muter lagi ke Jerman. Ya kayak gitulah. Jadi informasi yang kita kirimkan lewat internet itu jangan kira itu langsung dikirim, langsung nyampe gitu. Pasti muter-muter dulu. Dan muter-muternya itu yang akan menentukan seberapa lambat, seberapa Jadi telatnya. kayak pos-posan gitu Pak. Ya sama kayak gitu. Pak ada yang bilang biar sinyal stabil router sambungin ke laptop terus di hotspotin. Saya nggak tahu. Nanti kalau yang untuk yang bicara kayak gitu cari di YouTube aja. Saya jarang ngoprek jadi saya nggak tahu juga. Silakan Angga Anggreni. Peralatan apakah yang dapat peralatan LAN dapat dipergunakan untuk mengadakan segmentasi jaringan sehingga mengurangi broadcast? Ini pertanyaan yang diberikan menggunakan banyak bahasa sulit tapi saya masih tidak paham jadi saya masih nggak bisa jawab. No, saya nggak bisa jawab. Mungkin nanti itu bisa kalian temui jawabannya di kuliahnya Pak Mulki atau kuliahnya Pak Afid yang lebih secara spesifik membahas tentang jaringan komputer. Ya, terima kasih. Kenapa spesifikasi device mempengaruhi bandwidth ketika berinternet? Jadi kalian bayangin kayak gini ya, kalau pakai internet. Kalau kalian mau pakai internet, itu bayangannya kalian mau menadah atau mau menampung air. Kalian ingin menampung air. Yuk. Ya, itu tolong di-mute dong. Lain, iya maksudnya naon gitu ta. Pengen di materi tapi mah panjang lah. Masya Allah. Saya mute dulu ya. Terima kasih. Nah, anggaplah kalau kalian mau internetan itu, anggaplah kalian mau menampung air menggunakan botol. Kalau misalkan internetnya 4G atau bahkan 5G gitu ya. Dan ini botol kalian. Kalau misalkan corongnya kecil, maka jumlah air yang masuk ke dalam botol pun sedikit. Beda kalau misalkan kalian pakai corong yang lebih besar. Maka jumlah air yang masuk ke dalam bisa lebih cepat. Itu pengertiannya kenapa spesifikasi device akan mempengaruhi kecepatan internet. Karena device kalian itu adalah corong di sini nih. Seberapa besar corongnya itu akan mempengaruhi seberapa besar arus yang bisa masuk. Dan itu tidak hanya istilahnya tidak hanya berlaku bagi device HP atau laptop kalian gitu. Anggaplah kalian pakai router. Routernya cuma 100 mega, padahal internetnya 1 giga. Ya yang masuk ke handphone kalian ya cuma 100 mega aja. Karena emang dia bukan gigabit. Kalau misalkan dia gigabit, dia bisa meneruskan 1 giga gitu. Tapi berhubung dia cuma 100 megabyte ya, meskipun internetnya mau kencang banget kayak air terjun juga yang masuk ke handphone kalian ya kecil-kecil aja seperti itu. Jadi bayangannya seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Apakah ada cara untuk menghemat bandwidth? Ada. Jangan terlalu banyak download gambar, nonton video, dan dengerin lagu. Kalau pengen sangat hemat, baca tulisan aja. Karena bandwidth itu akan dimakan oleh informasi yang kita download dari internet.
Kalau misalkan gambar, satu gambar kira-kira ukurannya berapa? Gambar resolusi kecil 200 kilo. Gambar ukuran besar, kalian mau download wallpaper itu bisa 2 mega. Kalau misalkan kalian mau download lagu, kalau lagunya anggaplah MP3 44 kilo 44 kbps cuma 3 mega. Tapi beda kalau misalkan kalian download FLAC, itu bisa sampai 10 mega atau 100 mega satu lagu tergantung kompresinya segimana. Jadi kalau misalkan pengen menghemat bandwidth ya gimana? Ya download yang murah-murah aja. Jangan yang mahal-mahal. Karena itulah di Facebook Lite, terutama kalau di HP kalian pakai Facebook atau Facebook Lite, itu biasanya ada opsi untuk menghemat data. Gimana caranya? Ya dia nggak ngeload gambar sama sekali. Ya iyalah. Karena yang di-download cuma tulisan saja. Kalau teks itu yang paling ngirit. Ini adalah cara menghemat bandwidth ya. Baca teksnya aja. Gimana kalau kalian pengen download yang besar-besar tapi hemat bandwidth? Ya nggak bisa, itu namanya melanggar hukum Allah itu, melanggar hukum alam. Nggak bisa kita dapat benda yang mahal tapi dengan sedikit usaha atau sedikit biaya. Gitu. Kalau misalkan kita mau download yang besar-besar, kita juga harus istilahnya menebus dengan kuota. Sama kayak kuliah gitu. Kalian nggak belajar pengen lulus, ya gimana cara gitu ya. Kecuali kalian reinkarnasi masuk isekai gitu ya, mungkin bisa lah. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah lulus kuliah itu sebelumnya, ya memang kita harus belajar dulu seperti itu. Oke, pertanyaan yang lain mungkin sebelum saya lanjutkan. Kalau untuk pertanyaan rumit-rumit seperti Angga-Anggra ini, mohon maaf saya nggak bisa jawab itu ya, karena saya dulu juga bukan dari prodi, bukan dari subjur komunikasi. Tapi tadi pertanyaan bagus sekali, silakan nanti ditanyakan ke Pak Hafid atau Pak Mulki, kalau misalkan ada kesempatan. Dan saya yakin kemungkinan besar jawabannya ada di internet sih. Tapi karena saya belum pernah menemui masalah itu sebelumnya, jadi saya nggak bisa jawab. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, akan saya lanjutkan kuliahnya ya, pembahasan terkait jenis jaringan. Kenapa penggunaan game bandwidth di game online lebih sedikit daripada streaming video, Pak? Padahal di game online justru ada video, musik, gambar, bahkan video yang kita gerakkan. Bagus. Nah, ini saya ingin memberikan pengertian kepada Inggi. Jadi gini, Inggi. Kalau misalkan kita main game online, kira-kira informasi apa saja yang sebenarnya kita kirimkan lewat internet? Jawabannya adalah action kalian, perintah kalian, lokasi kalian, pilihan kalian gitu ya. Hanya ininya saja yang dikirimkan ke internet. Internet itu biasanya gambarnya pakai awan. Nah, kayak saya gambar awan. Awan yang kecil. Nah, ini internet. Hanya itu saja gitu. Nah, terus padahal ada gambar, video, lagu, gerakan, itu nggak kita download dari internet? Jawabannya tidak. Karena semua itu ada di komputer kalian atau ada di handphone kalian saja. Siapa yang udah main Genshin Impact? Saya belum. Gila aja download segitu gede. Dan komputer saya nanti bisa meledak. Bikin saya tambah miskin aja beli HP lagi. Siapa yang udah main Genshin Impact? Hoki tentang Kai Pak paling juga. Ya nggak apa-apa. Ya pokoknya game-game MiHoYo itulah ya. Nah itu programnya sudah kalian download lebih dulu ya, ukuran 3 giga, 1,5 giga. Kemudian mungkin ada update-nya sesekali berapa 700 mega sekali update atau 400 mega update. Semua gambar, video, suara, animasi yang kalian butuhkan itu sudah ada di handphone sama sudah ada di PC kalian. Beda dengan kalau kalian nonton YouTube. Kalau kalian nonton YouTube, video yang belum pernah kalian nonton, itu harus di-download dulu ke komputer kalian. Dan download video itu, apalagi kalau kalian download yang video HD gitu ya, besar. Bangkrut aja bandwidth kalian kalau setiap kali nonton video itu harus download dulu. Dan itu ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu hukum alam ya. Kalau kita mau nonton video, kita harus download dulu ke komputer kita gitu, baru kita nonton. Beda kalau kalian main game online. Game online itu gedenya di awal nih, 3 giga nih download. Misalkan Genshin Impact itu 3 giga gitu ya. Itu kalian download di awal. Gitu. Soalnya biasanya sekarang yang namanya game download Android juga bohong gitu ya. Mau download Genshin Impact nih, oh ya cuma 300 mega. 300 mega.
Iya, itu APK-nya. Habis itu dia download juga data gamenya 3 giga sama aja gitu ya. Nah, tapi ketika kalian main game online-nya, dia yang pertama, dia nggak perlu selalu terkoneksi. Karena kalau kalian nggak langsung main dengan orang lain, kalian nggak perlu juga selalu terhubung ke internet. Yang perlu dia tahu adalah, oh kamu lagi ngejalanin misi apa, oh misinya sudah selesai, oh hasilnya gimana. Itu saja yang dikirim. Hanya data informasi ini saja. Karena itulah informasinya bisa dikirimkan dengan cepat dan nggak ngabisin bandwidth atau kuota ketika kalian main game. Kalau pas download gamenya ya sama aja bocor download gamenya. Seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Inggi. Sip, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kuliahnya. Ini saya biarkan, saya clear dulu. Nanti kapan-kapan kita bikin kelas gambar ya. Oke, kemudian saya lanjutkan kuliah kita tentang pembahasan peer-to-peer network. Siapa yang pernah dengar peer-to-peer network? Atau bisa juga kita kenal sebagai P2P, biasanya seperti itu, P2P network. Ada yang pernah dengar? Pernah. Oh, itu di mana dengarnya? Siapa tadi? Nisa. Dulunya sekolah TKJ, Pak. Oh, mantap sekali. Di TKJ. Kalau peer-to-peer network itu, apa yang membedakan dengan WAN dan LAN tadi mungkin? Di sini juga udah ada sih. Tapi intinya adalah kalau peer-to-peer network ini, dia menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Bedanya apa? Kalau tadi untuk WAN ataupun LAN, mereka tetap butuh server atau router untuk berhubungan dengan komputer lain atau dengan jaringan di luar jaringan mereka. Kalau pada peer-to-peer network, komputer itu langsung terhubung ke komputer lain. Jaringannya sangat kecil. Gitu. Nah, jaringan peer-to-peer ini, ayo ngaku, di sini ada yang suka download torrent, Kak? Nggak apa-apa, saya nggak tahu namanya juga, saya nggak nonton namanya. Siapa yang tahu torrent? Siapa yang suka download torrent nih? BitTorrent, MuTorrent, download Saya pernah, anime. Pak. Pernah atau sering? Atau masih? Sering. Pernah, sering atau masih? Sekali Gitu ya? doang, Pak, Oh soalnya gitu. harus 2 kali download, Pak. Benar. Nah, kenapa? Nah, kalau saya ingin menerangkan, jadi begini. Yang namanya torrent itu adalah contoh peer-to-peer network. Kenapa peer-to-peer network? Karena kita download filenya itu dari komputer orang lain. Ya bukan peer-to-peer network sih, tapi koneksinya peer-to-peer lah. Peer-to-peer download. P2P download. Apa bedanya dengan download dari server, Pak? Kalau download dari server, kita cuma minta filenya dari satu server saja. Itu yang biasanya kalau kita pakai direct download. Tapi kalau peer-to-peer download, itu kita minta filenya dari beberapa komputer lain yang memiliki file yang sama. Jadi istilahnya itu file sharing, seperti itu. Itu kadang-kadang bisa bikin downloadnya lebih cepat. Dan itu yang terjadi kalau kita download menggunakan torrent. Nah, itu melanggar hukum sih biasanya. Karena biasanya file-file yang di-download torrent itu adalah file-file yang harusnya berbayar gitu. Tapi kita downloadnya secara gratis karena istilahnya tukar-tukaran file sesama teman. Nah, kalau peer-to-peer network itu spesifik hanya untuk bagaimana kita menghubungkan satu komputer dengan komputer lain secara langsung. Kalau peer-to-peer download tetap lewat internet, tapi kita download dari beberapa komputer yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, istilah-istilah seperti ini penting. Nah, habis ini masih ada 10 menit. Nanti kalau terputus akan saya bikin server bikin baru. Nah, tadi kita sudah belajar beberapa istilah atau beberapa bentuk jaringan. Yang pertama adalah LAN, yang kedua adalah WAN, yang ketiga adalah peer-to-peer, P2P. Saya ingin menerangkan tentang yang tidak ada di slide, ya ini PAN atau Personal Area Network. Apa itu Personal Area Network? Ini yang sebenarnya sudah kita alami sehari-hari tapi mungkin kita belum sadar atau istilah ini belum familiar di kita. Personal Area Network adalah apabila kita membuat suatu jaringan komunikasi dari device-device yang dekat atau menempel dengan badan kita. Jadi misalkan kalian punya handphone gitu ya,
Iya, ini saya bikin orangnya bahagia deh. Misalkan kalian punya handphone, terus kalian menggunakan earphone dari Bluetooth. Wise, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth. Nah, kalian menggunakan earphone Bluetooth, komunikasi secara wireless. Kemudian kalian juga punya apa lagi ya? Anggaplah kalian punya jam ajaib pakai Fitbit, pakai wireless juga Fitbit atau Android Wear misalkan seperti itu. Koneksinya pakai wireless juga. Nah, inilah yang disebut dengan personal area network atau lebih tepatnya wireless personal area network karena dari alat-alat yang menempel di tubuh kita atau kita gunakan secara langsung itu sebenarnya terwujud suatu jaringan komunikasi. Bluetooth kalian kirim-kiriman lagu sehingga kalian bisa dengerin lagu atau kalian bisa ngobrol pakai earphone Bluetooth. Android Wear kalian atau jam smartwatch kalian mengirimkan informasi mengenai aktivitas kalian ke handphone sehingga bisa selalu dilacak. Nah, ini termasuk salah satu efek dari miniaturisasi sehingga semua alat-alat yang tadinya nggak bisa menempel di badan kita bisa menempel dan juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama Internet of Things ya, di mana semua benda terhubung ke internet atau secara wireless dan membuat suatu jaringan yang istilahnya sangat pribadi atau sangat dekat dengan kita karena itu sifatnya personal. Kalau misalkan masih pakai kabel, nggak pakai wireless ya PAN saja, personal area network. Sekarang udah nggak musim karena pakai kabel di badan itu sangat tidak menyenangkan. Tapi itu ada dulu, sempat ada beberapa tahun. Waktu saya kuliah itu masih dikembangkan dan sekarang sudah nggak ada karena sudah ada wirelessnya. Nah, sekarang wireless PAN atau personal area network itu yang istilahnya sudah sangat umum kita temui dan ada di mana-mana. Itu juga merupakan perwujudan dari jaringan komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi data, tentu saja, jaringan komputer. Oke, masih ada 6 menit, 5 menit. Palingan setelah ini saya putus, tapi sebelum saya putus, apakah ada pertanyaan dulu tentang jenis bentuk atau apa bentuk jaringan? Silakan, saya sih bertanya. Terkait LAN boleh, terkait WAN boleh, peer to peer boleh, terkait personal area network juga boleh. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka ini saya hentikan dulu. Akan saya berikan link yang baru di WhatsApp. Baik, terima kasih. Mana ini disconnect? Disconnect.